Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke sekolah, kembali lagi kita belajar bersama walau dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini Ibu akan memaparkan mengenai surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita ke surat lamaran pekerjaan, Ibu akan memaparkan mengenai kompetensi dasar dari surat lamaran pekerjaan. Mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran, baik secara lisan maupun tulis. Nah, di pertemuan yang pertama ini, Ibu akan memaparkan mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, tentunya ketika kalian sudah lulus, ada beberapa anak yang berpikiran mau kerja di mana, mau ngelamar di mana. Nah, tentunya ketika kalian melamar pekerjaan harus ada yang namanya surat lamaran pekerjaan, karena yang namanya surat lamaran pekerjaan itu adalah salah satu bagian terpenting ketika kalian ingin masuk ke dalam sebuah instansi atau perusahaan yang baru. Nah, apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Ayo, tahu nggak? Iya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Informasi surat lamaran pekerjaan bisa kita peroleh dari kawan, kenalan, atau family. Biasanya mereka itu sudah bekerja di perusahaan atau instansi tertentu, kemudian memberitahu kita bahwa tempat mereka membutuhkan tenaga-tenaga di bidang tertentu. Yang kedua, iklan di media, bisa koran, bisa tabloid, bisa juga di media elektronik, ya, di internet atau di siaran radio. Nah, pengumuman di kantor penempatan tenaga kerja, biasanya di sana sudah terpampang brosur-brosur beberapa perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang keempat, pemberitahuan di sekolah atau kursus. Nah, kita ke isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ini ya, berisi tempat, tanggal surat. Yang kedua, lampiran dan hal. Ketiga, alamat tujuan. 4, salam pembuka. 5, kalimat pembuka atau paragraf pembuka atau alinea pembuka. 6, kalimat isi atau paragraf isi. Yang ketujuh, kalimat penutup. Ke-8, salam. 9, tanda tangan. Dan 10, nama pelamar. Ya, ini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Kita analisis isi dan sistematikanya. Siap? Nah, ini tempat dan tanggal pembuatan surat. Nih, tempat tanggal pembuatan surat itu ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Nih, contoh sini ya, Batang, 27 Juli 2020. Itu benar. Batang, 27 Juli 2020. Di belakangnya ada titik, tidak boleh diakhiri dengan tanda akhir titik, ya. Dan juga tidak boleh disingkat. Julinya disingkat menjadi angka 7, itu tidak boleh.
domisili, ini kota tempat kita membuat atau menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, tidak boleh disingkat. Ini juga tidak boleh disingkat untuk penulisan tanggalnya. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Nah, perihal dan lampiran, alamat tujuan. Yang harus dipelajari sebelum menulis alamat surat, menghindari kata kepada. Jadi tidak boleh menggunakan kata kepada, langsung menulis yang terhormat, diikuti titik. Ya, YTH itu merupakan singkatan dari yang terhormat. Diikuti nama jabatan, kata sapaan atau ibu boleh digunakan, tetapi selanjutnya diikuti nama. Penulisan nama dengan huruf kapital. Kaidah penulisan gelar harus diperhatikan untuk menghindari ketidaksopanan dalam penulisan gelar. Kaidah penulisan gelar berupa singkatan dan diakhiri dengan titik. Contoh Prof titik, SPD titik, P-nya kapital, D kecil titik. Kata jalan ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Diikuti nama jalan dan angka nomor jalan. Kata nomor tidak perlu ditulis, boleh ditulis, boleh jika tidak. Dan yang terakhir, setiap baris tidak diakhiri tanda titik. Contohnya, ini yang benar ya. YTH titik, Direktur Personalia, PT Jaya Mandiri, Jalan Kencana Wungu 10 Jakarta. Penulisan PT tidak boleh ada titik. PT tanpa titik, Jaya Mandiri, Jalan tetap utuh ditulis JALAN. Ya. Contoh selanjutnya, kepada, ini menghindari kata kepada. Ya. Mana yang keliru? Ada kata kepada. Kemudian ini personalia, P-nya kecil. Ya. Jaya Mandiri, J, M-nya kecil, ini juga kecil. Di kapital ya. Ini contoh yang ketiga, kenapa keliru? Iya, ini ya. P-nya kecil, C-nya kecil, M kecil. Ini paham ya sampai sini? Kita lanjut ke yang lain. Salam pembuka. Nah, dengan hormat, koma, ya. Nih kalimat pembuka. Nah, untuk kalimat pembuka itu sendiri berbeda-beda ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan. Jika kita memperoleh informasi dari media cetak, informasi dari tetangga, teman, saudara, informasi menurut ketika kita ke sekolah atau ke tempat yang menyediakan informasi-informasi tenaga kerja, atau mungkin atas inisiatif sendiri, itu kalimat pembukanya berbeda-beda. Nah, ini contohnya. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Contoh, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, ditulis hariannya apa? Oleh Suara Merdeka, yayasan, wawasan yayasan. Ya. Tanggal diisi tanggal surat, tanggal terbit koran yang isinya menyatakan bahwa perusahaan tersebut ya bla 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 bla. Kemudian ini ada lagi yang contoh kedua, dalam harian wawasan tanggal surat itu tercantum di koran wawasan. Saya baca iklan yang menyatakan bahwa PT Maju Mundur membutuhkan tenaga ahli akuntansi atau mungkin analis obat atau apoteker dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, informasi dari seseorang. Contoh, menurut informasi dari Bapak Puji, perusahaan Bapak Ibu membutuhkan tenaga akunting. Sehubungan dengan hal itu, bla bla, lanjutkan sendiri. Yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Berdasarkan dengan pengumuman nomor berapa, tanggal berapa, ya, disitu kan di papan biasanya sudah tercantum tentang penerimaan karyawan PT.
Maka saya bertanda tangan di bawah ini, namanya siapa? 4. Permohonan instansi pada sekolah. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan kerja dan sebagainya. Ini contoh-contoh. Nah, biasanya kita membuat surat lamaran pekerjaan, biasanya ya iklan, ini berdasarkan iklan. Informasi itu biasanya sering kali kita dapatkan. Selanjutnya mengenai isi, kalimat isi berupa identitas dan lampiran. Nah, identitas ada nama, tempat, alamat, pendidikan terakhir, nomor, email, itu diawali dengan huruf kecil. Jangan huruf kapital kecil. Karena apa? Karena ini masih menjadi satu kesatuan dengan kalimat sebelumnya. Ini kan sebagai berikut titik 2. Ini kan titik 2, bukan titik. Ya, jadi memakainya ini kecil. Seperti contohnya kita membeli barang-barang antara lain bakso, sate, kemudian apalagi enaknya bakwan, nah itu kan penulisan bakso, sate, bakwan, itu kan B-nya kecil, S kecil, ya. Maka ini juga kecil karena masih menjadi satu dengan paragraf ini, paragraf yang pembuka. Kemudian untuk nama, ini kapital ya. Nama Handoko hanya kapital, SE. Ingat ketika kalian membuat nama diikuti dengan titel ya, harus sesuai. SE sarjana titik E ekonomi titik, SH sarjana hukum, S titik H titik. Nah, batang ini harus ditulis lengkap, jangan disingkat. Ini juga jangan disingkat. Tidak diawali tidak diakhiri dengan tanda titik. Ya. Bu, ini kok nama ada titiknya. Kenapa ada titiknya? Karena ini merupakan singkatan dari titel, maka harus diakhiri dengan tanda akhir titik. Sedangkan yang lain kan bukan, maka disarankan untuk tidak menggunakan titik. Kemudian jalan jangan disingkat ya. Yang lain saya rasa sudah paham. Kemudian lampiran ya, daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, fotokopi ijazah S1 dan transkrip nilai yang sudah dilegalisasi. Ingat, penulisannya dilegalisasi bukan dilegalisir. Yang lain ya bisa dibaca sendiri. Ini fotokopi ya, penulisan fotokopi secara EYD adalah fotokopi bukan fotocopi ya, fotokopi. Oke, kita lanjut ke yang lain. Nah, ini kalimat penutup. Kalimat penutup nih ada contohnya. Contoh, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Benar ya, Bapak Ibu adalah sapaan, maka penulisannya B-nya B kapital, I-nya juga I kapital. Atas perhatian saudara ya, Bapak Ibu boleh, saudara boleh, S-nya sama kapital, saya ucapkan terima kasih. Kemudian contoh keempat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ini salah. Kenapa salah? Ini ada kata gantinya, ini tidak sopan, maka harus diganti dengan saudara boleh, bapak boleh, ibu boleh ya, jangan menggunakan kata gantinya. Kita lanjut. Atas perhatian Bapak Ibu, ini B-nya kecil, I-nya kecil, salah. Saya haturkan. Haturkan itu bahasa daerah. Apa? Sunda. Hatur nuhun. Saya mengucapkan terima kasih. Ini juga ada kata banyak ya, tidak boleh secara berlebih-lebihan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
Ya, nanti kalau kalian menggunakan kata banyak, nanti ada yang iri. Iya, siapa yang iri? Bebek, mentok, ya, itik. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Salam penutup. Nah, di awal tadi di sini depan dengan hormat, D-nya kapital, hanya kecil, koma. Sama juga dengan salam penutup, hanya kapital, S-nya kecil, koma. Kemudian tanda tangan dan nama pelamar. Oke. Nah, udah selesai materi kali ini. Tugas untuk kalian, carilah contoh surat lamaran pekerjaan, bisa dari internet, buku teks pelajaran, dan lain-lain. Kemudian analisislah sistematika contoh surat lamaran pekerjaan tersebut. Ya, catat hal-hal apa saja yang harus ada dalam surat lamaran. Kalau misalnya ketika kalian mencari surat lamaran di internet, buku teks pelajaran masih kurang, ditambahi seharusnya seperti apa, ya. Kalau sudah selesai, kirim hasilnya ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan japri saya secara pribadi. Jangan lupa setelah selesai olahraga ya, supaya badan sehat selalu. Oke, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.